Halo, what's up guys? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya ya, Tony Konsep Variasi di channelnya Iskandar Project. Nah, kali ini kita akan review sebuah Pixen Supermoto yang sudah dibangun, tentunya sudah dipakai juga. Sudah lama ya jadinya. Nah, saya baru sempat nge-review sekarang karena motornya waktu itu dipakai sama orangnya, sudah dipakai kemana-mana, sudah dipakai touring juga, sudah dipakai bonceng cewek juga ternyata ya. Modus. Dan yang punya itu adalah Fauzan ya. Nah, nanti di sini saya cantumkan Facebooknya ya. Kalau nama IG-nya saya nggak tahu. Oke. Nah, tanpa berlama-lama kita akan review Pixen Supermoto ini. Nah, ini kalau dibilang standar juga ya. Cuman standar head-on ya. Yang bikin standar itu adalah ini. Nah, teleknya dia masih menggunakan orinya ya. Oke, sini lihatin ya. Oke, nah ini dia tele masih menggunakan ori, cuman dia menggunakan peninggi ya. Peninggi yang atas itu kisaran 15 cm, lalu belakang biar kelihatan sayanya. Nah, yang bawah itu menggunakan 8 cm, jadi tingginya seperti ini ya. Nah, terus untuk bodi kita menggunakan set KLX BF ya. Namun di depan kita menggunakan spakbor CRF dan juga papan nomor CRF. Kisaran untuk bodi beserta tangki dan jok itu kurang lebih 1.300.000-an ya, 1.300.000-an kurang lebih ya. Nah, ini untuk bodi kisaran 1.300.000-an. Lalu kita ke apa lagi ya? Nah, ini knalpot. Ini knalpot peruntukan untuk CRF ya, untuk CRF. Cuman kita rubah lagi di bagian tengah di sini. Nah, bagian tengah sini ya. Bisa dilihatin. Nah, bagian sini sama bagian belakangnya cuman nggak kelihatan ya. Nah, bagian sini kita potong, kita emal lagi ya, menyesuaikan dengan si urutan delta box ini ke dalamnya. Karena kalau misalkan tidak seperti ini kan, dia akan mentok nantinya ya ke delta box juga atau ke yang lain yang berada di dalam sini ya. Oke. Nah, untuk kisaran harga knalpot ini kisaran harga 500-an ya kalau untuk barunya. Namun ini kita beli bekas orang CRF ya. Harganya berapa ya? Beli tuh 300-an. Belinya 300-an. Tapi lumayan lah ya. Suaranya mantap-mantap nyoy walaupun lokal. Oke, apalagi? Nah, untuk pelek set ya. Pelek set kita menggunakan Expedition ya. Oh iya, maaf. Kita menggunakan sprint ini ya. Sprint Rossi. Yang depan ini ukuran 300 ya. Nah, ada yang ngasih tahu lur. Yang depan ini ukuran 300, lalu yang belakang ini ukuran 4,5, 450. Nah, untuk ban sendiri yang depan itu menggunakan 120/60 ya. Ukuran lingkarannya itu 17. Lalu yang belakang kita menggunakan untuk ban 140/70, lingkarannya 17 juga sama ya. Nah, untuk kisaran pelek set dengan bannya itu kisaran 2 jutaan lebih. Sampai 2 juta berapa ya? 2.200.000 ada ya? 2.200.000-an lah ya. Nah, nanti kita totalkan keseluruhannya nanti di akhir sesi ya. Oh iya, tadi untuk membahas ini peninggi. Nah, ini peninggi kita beli kisaran 120-an
ya. Untuk ini yang peninggi atas itu 120, ini besi asli ya. Ini bukan bukan coran, besi asli. Dia besi padat ya, bukan besi campuran ya. Terus yang di bawah juga itu kisaran 80-an ya. Untuk di bawah di dalam sini nih. Nah, terus ini karet sok ini kisaran 60.000 ya. Mereknya itu apa ya? Saya lupa lagi lah ya. Pokoknya lumayan ya, harga 60.000 ya. Nggak lokal banget. Oke. Ini masih bawaannya. Nah, ini masih bawaannya juga, kita nggak ganti karena memang awalnya juga udah panjang ya. Terus, nah, ini tutup tutup mesin ya, seperti WR. Ini kanan kiri kita menggunakan ya. Kita menggunakan kisaran harga kiri kanan yaitu 120 ya. 120-an kurang lebih. Ini pembelian di Shopee. Shopee ada ya, Bukalapak ada lah. Tinggal cari aja. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin, nah sini, brother. Nah, ini arem. Kita masih menggunakan orinya. Namun kita perpanjang. Nah, ini kita panjangin kisaran 7 cm. Nah, ini arem bawahnya itu kurang lebih ya, panjangnya kisaran 60 cm. Nah, ketika kita menambah 7 cm berarti totalnya 67 cm ya, kurang lebih. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita tambah di sini ya. Kiri kanan sama, masa kanan aja ya, kirinya enggak. Nah, seperti itu. Nah, terus basically ini motor tahun 2013 ya, motor tahun 2013 NVL. Terus kita buatkan seperti ini. Nah, ini masih ori, semuanya masih ori ya. Terus ya, sini. Oke, kita lihat. Nah, sini ke bawah. Nah, ini kita menggunakan gear triple S ya, triple S. Yang belakang itu ukuran 45 ya. Nah, yang depan 14. Lalu rantainya kita beli yang panjang. Kurang lebih itu panjangnya atau matanya 140 kurang lebih ya, untuk arm yang panjang ini. Kalau misalkan menggunakan yang orinya itu cuma sedikit, panjangnya paling cuma 128 mata ya. Nah, kalau misalkan setelah dipanjangi kayak gini, ini kita pemesanan untuk rantai itu menggunakan yang 140 mata. Nah, itu. Terus ini kita menggunakan tensioner rantai ya, pengatur rantai. Nah, ini mereknya Fast Bike ya. Nah, kita nggak di endorse. Cuman ini lumayan lah merek ini ya. Oke, apa lagi ya? Oh iya, untuk saringan bisa dilihat dari sana ya. Nah, dari sana. Nanti kita ke atas. Nah, untuk saringan kita tidak menggunakan yang orinya, kita menggunakan aftermarket ya. Jadi bisa dibeli di bengkel-bengkel banyak. Murah, ini paling cuma 35 ribuan ya. Nah, karena kalau kita misalkan ya, belakangin lagi penjelasan. Kalau misalkan kita menggunakan yang orinya itu tidak akan muat ya, kecuali kalau misalkan memang mau dipaksakan atau rangkanya bisa dirangkai kembali. Namun pada saat setelah masang seperti ini, dia tidak muat ya. Saringan filter udaranya itu tidak muat, kecuali kalau misalkan filter udaranya itu dipotong atasnya ya, atau juga tidak menggunakan tutup atas, itu bisa. Nah, mungkin seperti itu. Overall yang lainnya masih ori ya. Nah, lalu apa lagi? Oke, kita ke atas ini. Nah, ini kita menggunakan lampu aftermarket ya. Ini bisa dibeli di Shopee. Nah, terus ini juga
ini sama yang punyanya pakai apa repeat ini ya, karena nggak tahu patah nggak tahu copot bautnya nih. Nanti kita betulkan lah. Nah untuk plat-platnya seperti ini belum dicat ya waktu itu, karena mungkin yang punyanya buru-buru juga pengen make. Jadi kayak gini. Nah terus sini, nah ini kunci kontak. Pada umumnya untuk pembuatan supermoto di sini dia tidak akan bisa menggunakan kunci kontak atau tidak bisa dikunci leher ya. Nah, saya berinisiatif atau orangnya juga sih pengen di sini juga ya. Jadi saya buatkan di sini juga di depan daripada di bawah ya. Tadinya memang mau di bawah. Nah, tapi karena enak di sini biar smooth gitu ya, jadi dibuatkan di sini. Platnya seperti ini, lihat. Nah, gitu ya, platnya seperti itu. Oke. Sip. Oke. Nah, kita lalu ini menggunakan stang protector ya. Stang protector bukan ori juga, tapi lumayan bagus ya. Harganya kisaran berapa? 175 ya. Harganya kisaran 175 ribuan. Sudah include ini ya, ada yang udah include ini. Nah, nanti kisaran harga-harganya semua saya nanti di akhir sesi berapa-berapanya saya akan kalkulasikan ya. Apalagi ya, ini semua masih ori, holder masih ori, ini masih ori, semuanya masih ori. Suara ayam. Suara ayam bro. Hah? Apa? Oh ya. Nah, oh iya ini lupa nih, sini. Nah, ini lampu belakang. Kita lampu belakang menggunakan aftermarket juga ya, untuk khusus untuk kelek juga. Nah, seperti ini kita pasangnya. Di sini kita menggunakan plat ya di bawahnya. Terus apa lagi ya? Nah, ya pembuatan untuk masalah pembuatan ini. Nah, pembuatan apa nih? Pipa ya. Jangan menggunakan pipa yang tipis. Jadi menggunakan pipa yang tebal, karena ini semua adalah tumpuan ya, tumpuan badan kita nantinya. Nah, paling minimal lah untuk ketebalan itu 1 mili ya, 1 mili, 1,5, apalagi kalau menggunakan yang 2 mili itu lebih bagus lagi. Nah, karena yang 2 mili itu perasaan jarang juga ya, biasanya yang kecil-kecil kayak gini paling antar 1 mili, 1,5 mili ya, itu udah lumayan bagus lah. Nah, ini juga kita untuk apa, leheran ini kita potong ya sehingga tegak seperti ini. Kalau misalkan tidak dipotong dia kayak bebek ya, maju ke depan kayak bebek gitu. Nah, untuk pemasangan plat nomor juga kita menggunakan di sini di depan, karena belum pakai engine guard ya, engine guard yang ada di sini. Karena kalau misalkan yang ori seperti ini kita menggunakan engine guard, paling cuman bisa nyampe ke radiator ini aja. Nah, nggak bisa nyampe ke atas karena terhalang oleh spakbor depan ini. Nah, kecuali kalau misalkan memang si radiator ini mau dipindahkan ke kiri atau ke kanan, atau jadi dua lah ya, di kiri dan di kanan itu menggunakan dua, itu tidak masalah. Bisa nantinya engine guardnya bisa dari atas langsung ke bawah ya. Nah, itu. Oke, apalagi ya, mungkin itu aja ya reviewnya. Karena ini motor ya boleh dibilang standar sih enggak ya, karena memang udah dirubah bentuk menjadi supermoto. Yang standar itu mungkin hanya kaki-kakinya aja, dari mulai tele, sok belakang hingga arm, cuman arm ini custom ya. Oke, mungkin itu saja. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, untuk yang punya ini nih, untuk yang punya nih, coba lihat, dia malah malah nyumput kayak gitu tuh, malah ngumpet, malu katanya. Buset, orangnya gede ya, badannya gede, saya mah kecil kayak gini, waduh. Tapi enak deh ya, orang besar pakai supermoto, wah mantap. Masa kalian gak mau ngikutin sih bikin supermoto, gagah.
untuk kalian para jomblo ya, jomblo. Kalau misalkan motor kalian sudah di seperti ini kan, gampang dapet ceweknya bro. Modus. Nggak akan susah. Pokoknya setelah kalian jadi, nah nongkrong di depan atau di alun-alun gitu ya, cewek mana yang nggak nyamperin bro? Apalagi kalian itu good looking ya, gampang banget. Oke, mungkin seperti itu saja ya untuk review kali ini. Silahkan untuk menanyakan di kolom komentar atau nanti bisa nanya lewat WhatsApp ya, bisa nanti saya akan cantumkan di deskripsi nomor saya. Silahkan kalian untuk menghubungi. Oh ya, untuk alamat saya yaitu sekarang itu masih di Sumedang ya, masih di Sumedang Kota, yaitu di Toga ya, atas kolam renang Toga. Silahkan untuk kalian yang mau rubah, silahkan bisa datang ke saya atau juga nge-WA terlebih dahulu atau menghubungi saya ya. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Push.